itu begitu pekat, seakan hutan telah menelan cahaya sepenuhnya. Raka berjalan pelan, menyingkirkan ranting-ranting yang menghalangi jalannya. Suara gemerisik terdengar di antara semak-semak, tapi setiap kali ia menoleh, tak ada apa-apa di sana. Perasaannya semakin tak menentu, namun ia tetap melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Udara terasa lebih berat, dan semakin ia mendekati lokasi perkemahan yang ia rencanakan, semakin sunyi suasana di sekitarnya. Ia akhirnya menemukan sebidang tanah lapang kecil yang dikelilingi pepohonan tua. Beberapa di antaranya tampak bengkok dan berkerut seperti tangan yang mencengkeram sesuatu yang tak kasat mata. Sungai kecil mengalir di dekatnya. Airnya tampak jernih, tapi ada sesuatu yang membuatnya ragu untuk menyentuhnya. Raka memutuskan untuk segera mendirikan tenda sebelum kegelapan semakin dalam. Begitu selesai, ia menyalakan api unggun dan duduk di dekatnya, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, keheningan yang menyelimuti hutan itu justru semakin membuatnya tidak nyaman. Biasanya, di hutan seperti ini akan terdengar suara jangkrik, burung malam, atau hewan-hewan kecil yang berkeliaran. Tapi, kali ini tak ada satupun suara. Raka mencoba mengabaikannya, menghangatkan diri di depan api sambil memakan bekalnya. Sekilas, ia melihat sesuatu bergerak di ujung pandangannya. Sebuah bayangan, cepat dan tak beraturan. Ia menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Malam semakin larut, dan hawa dingin mulai menusuk tulang. Ia masuk ke dalam tenda, merebahkan tubuhnya, berusaha tidur. Namun, saat hampir terlelap, suara langkah kaki terdengar di luar. Langkah itu ringan, hampir seperti langkah anak kecil yang sedang berjalan perlahan. Raka menahan napasnya, berusaha mendengar lebih jelas. Langkah itu semakin dekat, kemudian berhenti tepat di depan tendanya. Ia memegang pisaunya erat-erat, bersiap jika sesuatu terjadi. Tiba-tiba, suara lain muncul. Suara cakaran di kain tendanya. Perlahan, pelan, seakan sesuatu dengan kuku panjang sedang mencoba masuk. Raka membeku, lalu terdengar suara napas berat, tepat di luar tenda. Suara itu tak seperti napas manusia. Lebih dalam, lebih berat, lebih menyeramkan. Ia ingin berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Sesuatu bergerak di sekitar tenda. Bayangannya samar-samar terlihat dari dalam. Ketika akhirnya ia memberanikan diri menyalakan senter dan mengarahkannya ke dinding tenda, bayangan itu menghilang. Tapi udara di dalam tenda terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia menggigil, bukan hanya karena suhu yang turun, tapi juga ketakutan yang semakin menyergapnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya imajinasinya, hanya kecemasan yang berlebihan. Tapi bisikan itu muncul, pelan menggema di dalam kepalanya, dalam bahasa yang tak ia mengerti. Ia memutuskan tak bisa tinggal lebih lama. Dengan gerakan cepat, ia meraih ranselnya dan keluar dari tenda. Angin berembus kencang, membuat dedaunan berbisik satu sama lain. Saat ia melihat ke sekeliling, ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Bukan satu, tapi banyak. Bayangan hitam, kurus, tinggi, dengan mata merah yang berkilat dalam kegelapan. Mereka berdiri diam, mengawasi. Nafasnya memburu, ia tak bisa berpikir lagi.
Tanpa membuang waktu, ia mulai berlari. Jalan yang tadinya ia lalui tampak lebih panjang dan lebih gelap. Hutan ini seakan berubah bentuk, mengurungnya di dalamnya. Di belakangnya, ia bisa mendengar sesuatu mengejarnya. Langkah-langkah cepat yang mendekat, jantungnya berdegup kencang. Kakinya terasa lemas, tapi ia tak boleh berhenti. Setelah berlari tanpa arah, cahaya samar mulai terlihat di kejauhan. Fajar. Raka mempercepat langkahnya meskipun napasnya tersengal. Saat akhirnya keluar dari hutan, ia jatuh tersungkur. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia menoleh ke belakang. Di sana, di batas pepohonan, bayangan itu masih berdiri, memperhatikannya. Beberapa hari setelah kembali ke rumah, mimpi buruk terus menghantuinya. Dalam tidurnya, ia selalu melihat hutan yang gelap, suara bisikan yang semakin jelas, dan bayangan yang terus mengawasinya. Setiap pagi, ia menemukan jejak tanah dan dedaunan di lantai kamarnya, seolah hutan itu masih memburunya. Ia tahu, meskipun ia berhasil keluar dari hutan itu, sesuatu telah mengikutinya pulang. Malam-malam berikutnya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap ia mencoba tidur, ia selalu merasa ada yang mengawasinya dari sudut kamar. Kadang-kadang, bayangan hitam itu tampak sekilas di cermin atau di balik jendela yang gelap. Bisikan yang dulu ia dengar di hutan kini semakin jelas, berbisik tepat di telinganya. Meskipun tidak ada seorang pun di kamar, Raka mulai kehilangan akal sehatnya. Sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Suatu malam, ia terbangun karena suara sesuatu yang jatuh di lantai. Jantungnya berdebar kencang saat melihat kursi di sudut kamar telah berpindah tempat. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk. Namun, ketika ia hendak berbaring kembali, suara seretan terdengar lagi. Kali ini, ia melihat sendiri meja kecil di samping tempat tidurnya bergerak perlahan, seolah seseorang yang tak terlihat sedang menyeretnya. Ketakutan menyelimutinya. Ia segera bangun dan menyalakan semua lampu di kamarnya. Namun, di cermin yang tergantung di dinding, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris menjerit. Bayangan hitam itu ada di sana, berdiri tepat di belakangnya. Mata merahnya menyala dalam kegelapan, menatapnya tanpa berkedip. Raka menoleh dengan cepat, tapi tak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun, di cermin, bayangan itu masih ada, kini semakin dekat. Tak tahan lagi, ia berlari keluar dari kamar. Napasnya memburu. Ia tahu, ia telah membawa sesuatu bersamanya dari hutan itu. Sesuatu yang tidak akan pernah membiarkannya pergi. Semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat kehadiran makhluk itu terasa. Bahkan, di tengah keramaian, ia merasa bayangan itu masih mengikutinya. Berdiri di antara orang-orang, menatapnya tanpa henti. Suatu malam, ia memutuskan untuk kembali ke hutan itu. Mungkin, jika ia mengembalikan sesuatu yang tak sengaja ia bawa, makhluk itu akan berhenti mengikutinya. Dengan hati-hati, ia membawa pisau kecil dan senter melangkah ke dalam kegelapan hutan yang kini terasa semakin asing. Udara dingin menggigit, pepohonan seperti bergerak di balik bayangan. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat,
seakan ada sesuatu yang menariknya kembali. Saat ia mencapai tempat ia berkemah sebelumnya, tanah di sekitarnya tampak lebih gelap dan lembab, seperti darah yang mengering. Bisikan itu kembali, lebih keras dari sebelumnya. Langkah-langkah terdengar mendekat dari segala arah. Raka berlutut, menggali tanah dengan tangannya, berharap menemukan sesuatu yang bisa dikembalikan. Namun, sebelum ia sempat menggali lebih dalam, bayangan itu muncul di hadapannya. Mata merah menyala dalam gelap, tubuh kurus dengan tangan panjang yang menjulur ke arahnya. Raka membeku, tubuhnya gemetar hebat. Makhluk itu membuka mulutnya, dan suara mengerikan menggema di sekelilingnya. Hutan itu tidak akan pernah membiarkannya pergi, dan kali ini ia tahu bahwa ia tidak akan bisa lari lagi.